Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bahwasanya pada tugas UTS kali ini menjelaskan tentang konstitusi, demokrasi, dan juga hukum, negara hukum dan HAM. Dan ini harus dikaitkan juga dengan pemilu yang terjadi pada tahun ini 2024. Jadi untuk yang pertama mungkin saya akan menjelaskan tentang konstitusi itu apa. Konstitusi itu adalah berupa sebuah kesepakatan dasar yang dalam pembentukan organisasi yang mungkin awalnya tidak tertulis, namun setelah itu semuanya dirangkum dalam sebuah catatan dan dituliskan melalui format-format tertentu. Seiring perkembangan zaman mungkin tidak lagi ditulis dengan tangan, tapi dengan digital juga. Nah, untuk fungsi dari konstitusi itu juga berupa sebuah penentu dari batasan kekuasaan suatu negara atau sebagai hubungan antar perorangan atau antar negara yang memiliki aturan-aturan masing-masing. Nah, sehingga membuat sebuah negara itu memiliki sebuah aturan yang jelas dan pasti. Terus fungsinya juga sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan, juga sebagai penyalur dari penagih kewenangan dari sumber kekuasaan yang ada, seperti dalam kurung maksudnya itu penguasaan yang ada tuh seperti rakyat kepada negaranya. Terus juga sebagai simbolik pemersatu suatu negara, serta sebagai identitas dari sebuah keagungan kebangsaan, atau juga bisa sebagai simbolik pusat upacara atau seremonial kayak biasanya di upacara hari Senin. Terus ada juga sebagai sarana pengendali masyarakat, baik dalam artian sempit atau artian luas seperti politik. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari konstitusi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian demokrasi. Seperti yang kita tahu, demokrasi itu terbagi dari dua kata, demos dan kratos. Demos itu adalah sebuah rakyat atau hayalat umum yang bermaknakan orang-orang ramai, orang-orang yang banyak. Nah, demokrasi itu sendiri artinya adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Walaupun kadang di Indonesia tidak seperti itu yang terjadi. Namun ya, balik lagi, setiap hal itu pasti ada alasan mengapa semua itu terjadi. Nah, untuk poin selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang poin-poin terkait dari materi tadi tentang pemilu kita yang terjadi 2024 kemarin. 2004, beberapa bulan lalu, bukan kemarin. Itu yang pertama mungkin yang saya dapatin itu isu politik yang kampanye hitam, karena di situ terdapat banyak sekali pemilu-pemilu yang menciptakan suasana-suasana yang dapat mengancam integritas dari sebuah demokrasi itu sendiri. Contohnya seperti penyebaran info palsu baik dari pihak A, pihak B, pihak C, saling menyerang segala macam dalam personal, terus menyebarkan hoax-hoax yang belum ada bukti nyatanya. Dan saya juga tidak menyebutkan apa saja contoh-contohnya karena menurut saya itu sudah selesai dan keputusan sudah final juga, walaupun kemarin hak angket dan sidang kemarin memberikan hasil yang kurang memuaskan dari berbagai macam pihak. Namun menurut saya hal tersebut sangat sering terjadi ya, bukan hanya tahun ini saja sih menurut saya. Terus juga realistis terhadap praktik kampanye juga terlalu tidak baik menurut saya. Jadi dalam hal ini sangat mengganggu konstitusi serta demokrasi negara kita juga. Terus di bagian praktik politikal uang, ini sebenarnya poin yang tidak hanya ada di bagian RI ya, yang bagian besarnya, namun di bagian daerah juga kayak DPRD atau semacamnya, itu banyak mereka itu memberikan sebuah materi uang kepada pemilih untuk memilih mereka atau mengancam mereka dengan cara memberikan dana atau segala macam, minta KK untuk pencatatan data mereka. Ini sangat sulit untuk dihindari karena ini sebenarnya membuat demokrasi negara kita semakin menipis ya, dan kita tidak memilih calon
pemimpin kita sesuai dengan integritasnya, sesuai dengan keahliannya, kemampuannya, namun kita memilih sesuai dengan sembako atau suntikan-suntikan serangan fajar yang mereka berikan kepada kita. Itu sih poin kedua. Terus juga di bagian teknologi ada kesalahan sih, ada sebuah hal yang menurut saya tidak bagus ya, karena seharusnya teknologi ini mempermudah kita dalam akses informasi segala macam. Namun yang terjadi di informasi yang harusnya kita dapatkan sebagai rakyat Indonesia itu sangat kurang, termasuk di bagian literasi, apa saja hal yang ingin mereka lakukan atau apa saja target mereka, visi misi itu tidak terlalu didapatkan dengan betul. Jadi kurangnya informasi walaupun ada teknologi tetap menjadi kendala bagi kita, dan malah lebih menyusahkan di bagian hoax. Jadi segitu.